Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaduddin, kamu lihat saya bersama siapa hari ini? Ini adalah inayatullah. Cepat atau lambat, tunggu saya. Kalau nggak ketemu kita di rumahmu, saya akan ajak kamu di tempat manapun berdiskusi. Kenapa? Karena kedustaan kamu sudah menyebab saya dahulu untuk membenci Ba'lawi. Tapi setelah saya pulang ke Aceh, saya dapat hidayah Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk atas rungkatnya tesismu. Tunggu waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tengku Kori, kamu tuh mau bikin ulah apa lagi? Mau bahas tesis, mau mempertahankan klan Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Emang kamu punya ilmu, memang kamu punya data, kamu punya bukti kalau klan Ba'lawi itu keturunan Rasulullah SAW. Kamu tuh bisanya cuma ngomong, nggak perlu Kiai Imaduddin dengan saya. Dengan saya, kapan kita ketemu? Kita adu data kita. Nggak perlu Kiai Imaduddin, nggak mampu kamu itu. Kamu tuh kan orang nggak berilmu. Orang nggak berilmu dan nalar kamu udah terhipnotis dan nalar kamu sudah terdoktrin oleh para klan Ba'lawi. Jadi untuk apa kamu mau nemuin Kiai Imaduddin? Kalau mau nemuin Kiai Imaduddin orang yang berilmu, orang yang punya akal. Orang kamu akalnya aja udah mati kok mau nemuin Kiai Imaduddin. Enak nemuin saya aja. Sampai di mana? Mau data kamu satu lemari kamu bawa semua, aku nggak bakal takut dengan namanya si Tengku Kori. Ayo kapan kita ketemu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Ketua PWI dan Komandan Laskar se-Jawa Tengah yang selalu saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi dan instruksi kepada seluruh Ketua dan Komandan Laskar se-Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa baru saja terjadi sebuah peristiwa, yaitu intimidasi dan perusakan terhadap anggota PWI di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kroya, terhadap Saudara Salahuddin. Di mana Salahuddin tadi didatangi 4 orang anggota FPI, dan anggota FPI itu menyampaikan sebuah ancaman bahwa tidak boleh Kroya didirikan FPI. Kalau didirikan maka Kroya akan rata. Kemudian sebenarnya Salahuddin sempat untuk merekam percakapan mereka, ancaman mereka, namun rekaman itu diketahui oleh anggota FPI yang berjumlah 4 orang tadi. Kemudian HP diminta direbut dan kemudian dibanting ke lantai sehingga HP Salahuddin pecah. Karena pada saat itu di rumah Salahuddin ada bayi kecil dan bayinya menangis sehingga tidak memungkinkan Salahuddin untuk melakukan perlawanan. Saya instruksikan kepada PWI Cilacap segera melakukan pelaporan secara resmi kepada Polres Cilacap ataupun Polsek Kroya untuk segera mendapatkan penanganan. Dan ini saya mohon kepada kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas dan tegas kepada pelaku-pelaku intimidasi ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami mohon kepada seluruh Laskar Cilacap segera merapatkan barisan dan laskar-laskar di sekitar Kabupaten Cilacap untuk bersiap-siap bila mana suatu waktu dibutuhkan. Terima kasih, dan saya sudah melaporkan kepada Polda Jawa Tengah, tepatnya di Intelkam Jawa Tengah. Kemudian dari pihak Polda telah meneruskan laporan ini kepada Polres Cilacap, dan mudah-mudahan semoga Polres Cilacap segera menangani dan mengusut kasus ini sampai tuntas, sehingga tidak terjadi adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum ataupun orang-orang FPI yang merupakan ini organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Demikian, semoga kepolisian segera menindak tegas kepada pelaku-pelaku intimidasi di Republik Indonesia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Kepada seluruh jajaran pengurus PWI Laskar Sabilillah seluruh Indonesia, saya harapkan jangan terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang dikeluarkan oleh saudari Rizik Syihab, karena itu bisa menyebabkan
pecahnya kesatuan dan persatuan kita antar rakyat Indonesia. Mohon kita semua sebagai Laskar Sabilillah harus bisa menciptakan iklim yang kondusif, keamanan, perdamaian di kalangan masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia, supaya bangsa ini tetap terjaga. Menjaga kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia adalah segala-galanya. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Indonesia, hendaknya untuk menahan diri, jangan terprovokasi terhadap ajakan-ajakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semacam Rizik Syihab. Sebab ini sangat berbahaya bagi keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita bantu pemerintah, mari kita berkoordinasi dengan kepolisian, berkoordinasi dengan TNI dalam rangka menjaga iklim yang damai dan aman ada di Indonesia ini, di negara kita ini yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, kayaknya tantangan demi tantangan bermunculan terhadap klan Ba'alawi. Kali ini saya mengutip dari SWAT TV yang mewawancara salah satu tokoh ulama yang ada di wilayah Bogor, Gus Lim, dari Pondok Pesantren Ibnul Agil. Beliau menyatakan, saya menginginkan masalah nasab ini segera diakhiri sebetulnya. Saya menginginkan, ya sudahlah, ayo kita duduk bersama lagi, ya paling enggak Habib Rizik, kemudian Habib Taufik, sama Ki Imaduddin gitu ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan NU, ya sudahlah. Klan Ba'alawi dengan Kiai Haji Imaduddin sudah tidak ada kaitannya sama NU, gitu kan? Setuju, saya setuju kalau gitu. Maka ayo, di mana? Saya akan fasilitasi di sini, di pondok pesantren sini. Saya akan berikan hadiah, terserah. Jadi nggak usah kalah menang lah. Selesai debat, nggak usah kalah menang. Yang penting jelas, ya. Yang penting jelas. Yang penting bagaimana argumen-argumen masing-masing pihak. Selesai itu kita umroh bareng-bareng lah. Wah, keren ini. Gus Lim ini keren. Sejak awal saya sebetulnya pada waktu itu, pada ceramahnya di satu pondok pesantren dalam halal Maulid Nabi juga, itu si Habib Rizik ceramah pada waktu rame-ramenya ini nih, apa namanya, Lapindo. Lapindo itu bisa berhenti, itu aja suruh si Inul sama Gus Dur aja udah beres. Saya mengutip dari Gus Lim. Itu, mohon maaf ya, kalau Gus Dur ini dibelah, isinya mah ingus doang. Inul itu suruh ngebor Lapindo. Nah, pernyataan Habib Rizik itu begitu yang dikutip oleh Gus Lim. Sejak saat itu, ini orang ya, katanya cucu Nabi ngomongnya kayak gitu nih. Udah, saya hentikan pada itu ceramahnya. Saya belum selesai sama ente ya. Waduh, salut saya sama Gus Lim. Saya belum selesai sama ente. Nanti begitu selesai ceramah saya akan ini. Begitu ceramahnya selesai, saya hadang dia. Bib, saya belum selesai nih. Ntar dulu, saya masih ada ceramah, saya minta waktu pokoknya. Nah, sampai sekarang pada waktu itu saya udah sampaikan sama si Mbak Yeni. Ya karena keluarga besar Budur nggak ada dendam, ya udahlah gitu ya. Karena pernyataan si Habib Rizik itu kan begitu. Nah, sejak saat itu saya udah nggak, masa sih cucu Nabi kayak begini, masa sih zuriya Rasul kayak begini. Nah, Gus Lim menyampaikan seperti itu. Udah, pokoknya gini, saya menginginkan ini perdebatan tentang nasab ini diakhiri, udahlah, biar nggak kemana-mana. Nah, kira-kira nih, ayo, udah kita fasilitasi dah di pondok sini, kita kasih hadiah umroh dah. Taufik Asegaf, Habib Rizik, Kiai Imaduddin, atau sama tim, udah kita blow up bareng-bareng. Kita kasih hadiah umroh, kita umrohkan bareng-bareng. Ayo kita bikin lagi di sini, biar nggak kemana-mana, kasihan masyarakat. Terus siapa yang menang, siapa kalah, udah nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Biarin masyarakat sendiri yang menilai.
Gampang kok kalah menangnya. Siapa yang jamaahnya makin banyak, ya udah itu kelihatan yang menang. Itu masyarakat sendiri yang menilai. Ya. Contoh nih, Kiai Imaduddin dengan laskar-laskarnya semakin banyak di Nusantara. Sementara PA 212 makin habis. Itu mah sudah menunjukkan siapa yang benar gitu loh. Tapi mas sekarang Pak Kiai bagaimana? Sampai sekarang malah makin jauh bagaimana Pak Kiai? Ya ini keyakinan saya makin jauh kalau ini dzurriyyah Rasul mah. Kenapa? Karena akhlaknya nggak mencerminkan juga. Masa cucu Nabi ngomongnya begitu jorok-jorok begitu, mendoakan nggak baik-baik, ya kan? Ya udahlah. Kapan di sini tempatnya aku fasilitasin semua, mau kalah, mau menang, mau banyak, yang penting hadiahnya umroh semuanya. Keren ini, Gus Lim. Dari SWOT TV saya mencuplik apa yang diwawancara ini, ya. Kayaknya hendaknya juga menjadi evaluasi para habaib. Semakin banyak tokoh-tokoh Nusantara yang kembali lagi menantang untuk debat dan memfasilitasi agar apa? Kasus nasab ini tidak bergulir kemana-mana. Tapi kira-kira berani nggak ya keluarga besar Robito Alawiyah dan timnya Yai Imaduddin Al-Bantani? Yang dipertanyakan bukan timnya Yai Imaduddin, kelompok Ba'alawinya ini kira-kira mau nggak? Teman-teman, kalau Anda mendukung ya Gus Lim Bogor untuk memfasilitasi dan memberikan hadiah, silakan di kolom komentar ini, penuhi kolom komentar. Setuju nggak Anda? Ya, Anda mendukung siapa? Mendukung Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani atau mendukung habaib untuk debat yang ditantang oleh salah satu tokoh ulama Bogor? Ya, di Pondok Pesantren Ibnu Agil, silakan ya. Maka ini nanti akan menjadi bukti sejarah baru bagaimana klan Ba'alawi menghadapi gempuran dari timnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kalau Anda mau menggempur keranjang kuning saya, silakan. Ini keranjang kuning, silakan digempur ya. Tapi nih, setuju nggak Anda? Dukung mana? Ya, di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.